Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal dengan NIM A1A124102 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halluoyo. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dari makalah review jurnal yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Oke. Ringkasan eksekutif. Reinhardt dan Grove 2010 mengklaim ambang utang 10% PDB menekankan pertumbuhan. Hordon dan kawan-kawan 2014 mengoreksi dengan menemukan kesalahan spreadsheet dan pembobotan tidak konvensional sehingga hasil tumbuh positif 22% setelah koreksi. Meta-analisis dan studi lanjutan menyimpulkan tidak ada ambang tunggal universal, efek utang bersifat non-linear, asimetris dan bergantung pada komposisi utang, kualitas institusi serta karakteristik struktural tiap negara. Utang publik adalah instrumen fiskal kritis bila dikelola produktis. Utang publik adalah instrumen fiskal kritis bila dikelola produktif, bisa mendorong akumulasi modal dan pendapatan nasional, dan jika bila tidak terkendali dapat memicu debit overhang dan crowding out. Perdebatan Reinhardt dan Rogoff memicu kebijakan austerity global, lalu dipertanyakan oleh replikasi dan bukti empiris berikutnya. Dari makalah review jurnal yang saya susun, muncullah rumusan masalah, yaitu inti perdebatan 10% versus replikasi, bukti subsequence evidensi dan heterogenitas, implikasi profil utang pada negara berkembang, contohnya Nigeria. Adapun tujuan yaitu menganalisis kritis metodologis, mengevaluasi bukti lanjut dan menilai peran profil utang pada negara berkembang. Paradigma utang dan pertumbuhan. Pandangan Keynes melihat utang sebagai alat stimulus lewat multiplier. Pandangan klasik mengkhawatirkan crowding out dan kenaikan suku bunga real, debit overhang, menjelaskan bagaimana ekspektasi pembenaan pajak dan layanan utang mengurangi insen investasi sehingga menekan pertumbuhan jangka panjang. Di sini ada utang dan pendidikan. Jadi dimaksudkan di sini utang dan pendidikan dikaitkan dengan investasi modal manusia dapat, di mana utang dan pendidikan. Investasi modal manusia dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang jika dibabai produktif. Misalnya seperti ketika negara meminjam uang di negara lain atau mengutang, lalu dana dari uang tersebut dialokasikan untuk dana pendidikan, maka muncullah investasi modal buat manusia, memperbaiki SDM suatu negara, atau mungkin memperbaiki SDM suatu negara lewat pendidikan tersebut. Misal lewat jalur, kalau di Indonesia misal contohnya seperti ada beasiswa, ada KIP kuliah, ada PIP dan sebagainya. Utang dan infrastruktur. Belanja infrastruktur
mendukung akumulasi modal fisik dan konektivitas ekonomi. Jadi belanja infrastruktur itu selalu mendukung akumulasi modal ketika modal fisik dan konektivitas ekonomi. Reinhard Robot pada 2010 versus Herdon as Pauline 2014. Reinhard dan Robot mengklaim ambang 10% PDB menurunkan median pertumbuhan min 1% dan min negatif. Herdon min negatif. Herdon dan kawan-kawan menemukan kesalahan spreadsheet eksklusif data dan pembobotan tidak konvensional setelah koreksi kelompok dengan utang 10% tetap tumbuh positif 22% sehingga klaim ambang runtuh. Seperti ini. Di sini ada air claim, ada Corentic Shell, hub regular. Meta analisis dan bukti empiris selanjutan. Hamber pada 2022 mengemukakan dan studi meta lain yang menunjukkan efek negatif utang melemah setelah koreksi bias publikasi dan endogenitas. Nilai ambang yang dilaporkan sangat bervariasi. Pada review jurnal yang saya susun pada makalah review jurnal Eberhard dan Presbitero 2015 menekankan heterogenitas antar negara tidak ada ambang tunggal yang berlaku universal. Setelah koreksi bias publikasi, efek negatif utang terhadap pertumbuhan tidak signifikan. Threshold sensitif pada spesifikasi yang dikemukakan oleh Hamber 2022 pada jurnal yang saya review. Pada jurnal juga yang saya review pada makalah tersebut, Eberhard dan Presbitero 2015 mengemukakan juga hubungan utang dan pertumbuhan bersifat heterogen dan non-linear antar negara. Bagaimana peran kualitas institusi dan konteks negara? Di sini ada public debt. Di sini ada dan public debt sangkut pautnya dengan Fox dan accountability. Di sini juga ada politic stability, regulatory quality, control of corruption, mengontrol adanya korupsi dan rule of law, hukum, government effectiveness. Nah, begitulah peran kualitas dan institusi dan konteks negara. Studi kasus dan Asia dan Nigeria. Di Asia yang dikemukakan oleh Asterio et al. Pada 2021 mengungkapkan bahwa utang publik menaik terbukti menurunkan pertumbuhan jangka pendek dan panjang. Efek negatif muncul di level utang jauh di bawah 50%. Yaitu menunjukkan bahwa pentingnya konteks regional dan metode. Di Nigeria yang dikeluarkan oleh Ayen Top BPN et al. 2022, utang luar negeri dan pembayaran
dan pembayaran, layanan hutang menurunkan PDB. Sementara itu utang domestik memberi dampak positif. Jadi, utang domestik ini akan memberikan dampak positif jangka pendek, hanya jangka pendek, karena sirkulasi dana lokal, tata kelola, dan korupsi memperburuk efek hutang luar negeri. Jadi, korupsi juga tuh sangat berpengaruh negatif terhadap korupsi juga tuh akan memberikan hal negatif atau memperburuk efek hutang luar negeri seperti itu. Di makalah review jurnal yang saya susun, adapun kekuatan dan kelemahan literatur yang direview. Kekuatannya itu, literatur modern memperbaiki transparansi data, menerapkan metode robust, GMM, PTR, CCE, RDL, dan menekankan heterogenitas serta peran institusi meningkatkan relevansi kebijakan. Sangat disayangkan kelemahannya itu, adapun batasan yang dimaksud sini adalah isu kausalitas belum tuntas, sensitivitas hasil terhadap spesifikasi empiris, keterbatasan data komposisi hutang, ada domestik versus eksternal, materiality, dan pengukuran kualitas institusi berbasis persepsi. Mungkin itu saja penjelasan atau presentasi dari saya terkait makalah review jurnal yang saya susun. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, jika ada kekurangan mohon ditambahkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.